Yang jauh adalah waktu, yang dekat adalah mati. Yang besar itu nafsu, yang berat adalah amanah, yang mudah adalah berbuat dosa. Daripada terus memikirkan apa yang telah hilang dalam hidupmu, lebih baik bersyukur atas apa yang masih kamu miliki tapi tak dimiliki orang lain. Ada orang yang sudah wafat tapi pahalanya mengalir terus untuknya. Sebaliknya, ada orang masih hidup tapi dosa-dosanya terus bertambah. Jangan pernah mencela orang yang sedang diberi ujian oleh Allah, karena bisa jadi kita akan diberikan ujian yang sama dan belum tentu kita kuat menghadapinya. Ingatlah bahwa ketika beban hidup terasa berat, berbagai masalah mulai bermunculan, maka yang pertama kali harus diperbaiki adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta, Rabb kita. Terkadang ujian ini sebagai teguran agar kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Sebelum bertanya mengapa kita diberikan masalah, coba periksa kembali. Apakah ada solusi-solusi dari Allah yang selama ini justru kita jauhi? Sholat tepat waktu, menjaga sabar, beristighfar lebih dari biasanya, bersedekah, menambah jumlah bacaan Al-Quran. Adakah yang sempat kita tinggalkan? Kita harus yakin dan percaya bahwa tiap ujian atau cobaan yang datang itu harus diterima dan dihadapi dengan bersandar hanya kepada Allah saja. Berusahalah dan bertakwalah. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, setiap jasad tidaklah bisa lepas dari yang namanya hasad. Namun, orang yang berpenyakit hati akan menampakkannya, sedangkan orang yang mulia akan menyembunyikannya. Kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu atau terlepasnya tanggung jawab seorang hamba. Kematian justru menjadi awal di mana setiap hamba akan diminta pertanggungjawaban atas segala urusan yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Dia tidak pernah meninggalkanmu, walau tahu aib dan kekuranganmu. Dia tidak pula membencimu, walau tahu dosa dan kesalahanmu. Dia yang tetap menerima kedatanganmu, walau yang kau bawa hanya air mata. Dialah Allah. Hidup itu seperti bertamu. Senyaman dan seenak apapun hidangannya, kita harus tetap pulang. Kenapa nasihat sering diulang-ulang? Karena sejatinya manusia hanya perlu diingatkan. Al-Quran tak terbaca, zikir tak terucap, sajadah tak terbentang, lalu kamu bertanya-tanya, mengapa hatiku tidak tenang? Ketika sedang di fase ngerasa berat banget ngejalanin semuanya, ucapkan saja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Katanya jarak itu menguatkan. Nyatanya, aku jauh dari Robku, hidupku berantakan. Jangan pernah merasa kesepian di atas jalan kebenaran, hanya karena sedikitnya orang yang berada di sana. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, apabila hati gelisah dan galau, maka tidak ada yang bisa menenangkannya kecuali dengan berzikir kepada Allah. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan puasa. Mari kita sambut bulan Ramadan tahun ini dengan hati yang gembira, saling memaafkan antar sesama, dan penuh harap akan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan Ramadan yang paling berat adalah mempersiapkan hati. Hati-hatilah menjaga hati, karena apabila ia buruk, maka
maka seluruh anggota badan pun juga buruk. Mari hidupkan Ramadan kali ini dengan berbagai ibadah, seperti sholat tarawih, witir, dan tadarus Al-Quran. Kita perkuat persaudaraan antar sesama dengan memperbanyak sedekah, zakat, dan memperbanyak silaturahmi. Buat status rindu bulan Ramadan. Tapi bila sampai bulan Ramadan puasanya 3 hari saja. Siapa ayo? Selanjutnya berikut ini adalah hadis-hadis tentang keutamaan puasa Ramadan. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, dan tidak satu pintu pun yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang-orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu." Pada setiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa memberi perbukaan, makanan atau minuman kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, sedekah apakah yang paling mulia? Beliau menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Ada 3 macam doa yang mustajab, yaitu doa orang yang sedang puasa, doa musafir, dan doa orang yang teraniaya. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sama dengan pahala haji.